P, ada S. Jadi konsentrasi P, laju reaksi atau laju produksi dari P, itu hubungannya seperti itu. Nanti akan kita turunkan seperti apa dan bagaimana menganalisanya. Michaelis-Menten, jadi sebenarnya ada dua orang, Michaelis sama Menten. Kalau Michaelis, Leonard Michaelis itu orang Jerman, keturunan Yahudi, awalnya dia itu belajar kedokteran. Terus kemudian dia jadi profesor di Jerman, terus jadi direktur sebuah lembaga riset. Nah, jadi direktur lembaga riset, dia bikin komentar, dia menulis paper, mengoreksi seniornya, paper dari seniornya itu dikoreksi, dibilang tentang tes kehamilan atau apa gitu, saya lupa. Dikoreksi, katanya hasilnya tidak bisa direproduksi, tidak bisa diuji cobakan lagi, tidak bisa didapatkan seperti yang dilaporkan. Nah, zaman itu karena posisi senior itu sangat terhormat, begitu keluar paper seperti itu, akhirnya dia mengalami masalah akademik, sehingga akhirnya dia harus sampai pindah ke Jepang, ke Nagoya University. Nah, akhirnya dari Jerman dia pindah ke Jepang. Nah, di Jepang itu dia salah satu profesor asing pertama di Jepang. Jadi sebelum itu, zaman-zaman itu masih tidak umum profesor asing pindah-pindah gitu, Mas, apalagi di Jepang. Nah, Menten itu perempuan, dia asli Kanada. Nah, di Kanada zaman itu tahun 1900-an awal-awal itu di Kanada tidak boleh ada mahasiswa perempuan. Yang boleh itu baru di Amerika sama di Eropa. Akhirnya karena dia suka dengan penelitian, dia akhirnya pindah ke Jerman dan bekerja di bawah bimbingan Michaelis. Salah satu papernya adalah paper ini, paper yang menghasilkan yang sekarang persamaan kita kenal dengan persamaan Michaelis-Menten equation. Oke. Nah, itu pengantar ceritanya, background-nya lah. Nah, sekarang kita ke pembahasan. Bentar, saya langsung ke bab 2 tentang kinetika enzim. Nah, ini waktu membuka ini saya teringat dengan kuliah kimia jadinya. Kalau zaman saya dulu masuk tahun 97, kimia ini pembahasan laju reaksi itu di kimia 2. Waktu itu pakai bukunya Pak Hizkia Ahmad. Nggak tahu kalau sekarang apa masih pakai buku yang sama untuk kimia dasar 1-2. Nah, tadi malam saya cek itu di YouTube juga ada pelajaran kimia dasar 2 yang ngajar Pak Ismunandar tentang laju reaksi. Nah, jadi sekarang kita mengenang sedikit kimia dasar. Jadi intinya adalah banyak reaksi itu yang kadang itu membutuhkan enzim untuk bisa bereaksi dengan lebih cepat. Nah, ini contoh yang dipakai di buku ini adalah apel. Jadi kalau apel itu kita potong, kemudian kita taruh di udara terbuka, maka tidak berapa lama yang terbuka itu akan menjadi coklat. Kalau anak-anak saya bilangnya rotten katanya, sudah busuk, padahal ya enggak juga, jadi ini bukan busuk. Tapi karena terjadi reaksi kimia antara molekul dari apel dengan udara. Dan reaksi itu cepat karena ada enzim yang bekerja. Nah, enzimnya itu disebut dengan sebentar apa namanya? Katekolase ini. Katalis, dia sebagai katalisisnya.
Jadi intinya adalah kalau ada substrat, ada bahan, terus dengan enzim, nah dia akan bersenyawa begitu, membentuk sebuah kompleks. Nah, begitu kompleks terbaru yang bereaksi, maka enzimnya dia tidak berubah, dia akan terlepas sebagai enzim lagi. Nah, tapi produk yang dihasilkan itu akan berbeda dengan substrat awal yang bereaksi dengan enzimnya. Jadi di awal tadi ini ada substratnya, misalkan si hijau sama hijau muda ini, sama yang silinder sama satunya itu bergabung, masih menempel, begitu bereaksi dengan enzim, dia dilepas menjadi dua senyawa yang terpisah. Nah, ini yang menjadi produknya. Sementara enzimnya sendiri tidak berubah. Nah, ini yang kita pelajari di kimia dasar. Nah, kita akan memodelkan proses kimia ini, enzim ini. Nah, di halaman berikutnya, di halaman 4 ini ada beberapa data perbandingan reaksi dengan atau tanpa enzim. Misalkan kalau enzimnya itu heksokinase, saya nggak tahu, saya belum mencari apa itu. Terus kemudian substratnya di awalnya misalkan glukosa. Nah, produk yang dihasilkan adalah glukosa 6-fosfat itu misalkan. Kalau tanpa enzim, itu kecepatannya seperti itu, sangat kecil, tapi ketika ada enzim, dia bisa berlipat-lipat kali lebih cepat, dan seterusnya. Nah, untuk mempelajari atau memodelkan reaksi kimia ini, kita memakai yang disebut dengan law of mass action atau hukum aksi massa. Ini juga kita pelajari di kimia dasar. Nah, sekarang saya pindah ke catatan, ke blackboard saja, whiteboard. Nah, di kimia dasar, jadi kalau misalkan kita punya molekul. Nah, molekulnya misalkan ada C1, ada C2, maaf pakai hitam saja. Ada C3 dan seterusnya. Nah, molekul-molekul ini terlarut katakan dalam cairan gitu. Nah, dia punya konsentrasi. Nah, konsentrasinya kita notasikan misalkan dengan C kecil. C1, nah ini sama saja kesannya dengan yang sebelumnya. Jadi ini C kecil gitu ya, C2, C3 dan seterusnya. Atau kalau di buku kimia dasar, ini saya mencoba mengingat-ingat lagi pelajaran sekian tahun atau sekian puluh tahun yang lalu, kalau di buku biasanya dituliskan dengan begini. C1, gitu ya, C2, dan seterusnya. Nah, ini kan satuannya adalah molar per volume. Kalau tidak salah begitu. Molar per volume. Misalkan meter. Nah, sekarang kalau misalkan kita punya maaf sebentar, tampilannya. Sekarang kalau misalkan kita punya molekul A berinteraksi dengan B menghasilkan C. Misalkan seperti ini. Maka menurut hukum kekekalan aksi massa itu, bukan hukum kekekalan, hukum aksi massa, the law of mass action, berarti ada, misalkan ini kecepatannya, konstantannya K1 itu misalkan. Bentar. Ini gimana nih, kok ada ini ya? Kalau melihat pesan gimana ya, sebentar. Kok tidak muncul di tempat saya? Bentar. Pesannya dari mana barusan? Bukan dari chat ya? Oke, maaf.
Oke, menurut hukum kekekalan massa bahwa kalau misalkan kita punya kekekalan massa ya Allah, law of mass action. Ini kalau sok lupa bahasa Indonesia jadinya begini. Mohon maaf. Law of mass action itu berarti ini akan terjadi perubahan konsentrasi dari A dan B dan yang C akan bertambah. Nah itu kan kecepatannya, rate-nya atau laju reaksinya atau laju berkurangnya A itu biasanya disimpulkan dengan gini. Maka ini akan proporsional dengan K1 interaksi antara A dengan B. Dan karena dia berkurang maka jadinya minus. Ini kurang lebih mirip sama itulah, sama permodelan kompartemen. Bu Nuning sudah dibahas nggih pemodelan kompartemen model gitu nggih? Ya, kalau yang matematika, yang kapsel udah. Mungkin yang pemodelan tingkat 3 ya standar lah, bisa-bisa lah. Oke, sip. Nah ini jadi A-nya berkurang karena ada interaksi antara A dengan B. Begitu juga dengan B, kita bisa tuliskan bahwa konsentrasi B ini juga dia berkurang karena ada interaksi dengan A. Nah, bagaimana dengan C? Maka yang C itu juga dia bertambah karena ada interaksi antara A dengan B. Jadi yang sama juga sebetulnya. Cuma C sekarang jadinya dia positif gitu. Jadi sekarang plus antara A dengan B. Nah, sekarang kalau misalkan di sini ada M dan di sini ada N, jadi ada M molekul per interaksi dan N molekul per interaksi dari B, maka jadinya di sini ada muncul M dan N. Di sini muncul M dan N. Gitu. Jadi begitu juga dengan yang C ini, dia kalau bertambah seperti itu maka ada M dan N. Nah sekarang bagaimana kalau terjadi bolak-balik, misalkan dengan jadi C-nya itu bisa pecah dengan sendirinya menjadi A dan B, maka kita punya kita bisa tambahkan juga reaksinya. Jadi ada plus K2 konsentrasi C dan seterusnya gitu ya. Sebentar saya tuliskan biar lebih lengkap. Jadi sekarang misalkan jadi persamaannya secara persis adalah seperti ini untuk yang di atas tadi. Jadi yang di atas kita punya MA plus NB menjadi C, maka biar enggak panjang saya notasikan dengan A kecil untuk konsentrasi dari A dan dengan B untuk konsentrasi B dan C dengan untuk konsentrasi C. Oke. Nah, sekarang berarti DA/dt ini kalau kesananya adalah K1 dan kesananya adalah K2, maka DA/dt dia adalah seperti tadi K1A pangkat M dan dikalikan B pangkat N, terus ada kebalikannya berarti plus, dia ini berkurang, K2C. Dan karena yang berinteraksi ada sebanyak M, maka di sini kita taruh M. Begitu juga dengan dB/dt, yang sama kita dapatkan K1A pangkat M, B pangkat N, plus K2C, dan karena ada N molekul yang berinteraksi, kita taruh N di situ. Sementara untuk dC/dt, karena cuma ada satu, jadinya kita punya dapat dia berkurang karena K2 sebanyak C, dan ada pertambahan K1 dari A pangkat M dan B pangkat N. Jadi ini adalah
persamaan diferensial yang memodelkan reaksi kimia dari reaksi itu. Nah, sekarang seringkali ada asumsi yang kita pakai. Asumsinya adalah, misalkan ini reaksinya tertutup. Jadi dalam kondisi ideal reaksinya tertutup. Setiap molekul yang berinteraksi itu akan 100% diubah menjadi molekul yang lain. Jadi tidak ada interaksi tidak ada heat loss gitu, tidak ada macam-macamnya lah gitu. Jadi betul-betul ideal. Nah, kalau seperti itu biasanya ada yang disebut dengan conserved quantity. Nah, biasanya ada conserved quantity. Nah, conserved quantity ini kalau kita pakai bisa menurunkan jumlah persamaan yang harus kita selesaikan. Sekarang di sini kita punya tiga persamaan. Nah, sekarang kita perhatikan, ini analisa matematikanya sekarang. Ini kalau kita jumlahkan dA dt dengan dC dt sebanyak M kali, maka ini hasilnya akan sama dengan 0. Kalau di model kompartemen, model penyakit, ini berarti jumlah penduduknya tetap. Gitu. Jadi darahnya terisolasi, tidak ada bayi yang lahir, terus yang meninggal diperbolehkan, tapi tetap kita hitung jumlah yang meninggal, maka jumlah total dari populasi itu akan tetap. Ini berarti di sini kita dapatkan berarti DDT dari A plus MC berarti sama dengan 0. Artinya A ditambah MC adalah konstan. Nah, begitu juga dengan DB dt, kalau kita tambahkan N kali DC dt, maka kita juga akan mendapatkan ini sama dengan 0. Artinya B ditambah NC juga akan konstan. Nah, kalau kita punya konstan seperti ini, itu kita bisa gunakan untuk mengurangi jumlah persamaan yang akan kita selesaikan. Gitu. Jadi ini dasar yang dipakai oleh Michaelis-Menten. Nah, sekarang kita mempelajari ini di level SMA gitu, paling enggak kalau SMA nggak ketemu, kita ketemunya di TPB. Nah, tapi zaman dulu, zaman tahun 1900-an, ini yang mempelajari researcher kelas dunia. Ini saya mau menunjukkan paper pertama yang ditulis oleh Michaelis-Menten itu. Sebentar, bukan di sini, Ding. Maaf, bukan di sini. Papernya ada di sini. Bentar, saya sudah belum ya. Michaelis-Mentennya. Nah, kelihatan ya. Nah, ini paper yang mereka tulis yang menghasilkan persamaan yang kita kenal dengan persamaan Michaelis-Menten itu. Judulnya adalah The Kinetic of inverse action. Nggak tahu ini ada yang belajar kursus bahasa Jerman, bisa dicek apakah pemahaman saya benar atau enggak terjemahnya. Jadi kurang lebih itu kalau nggak salah. The Kinetic of Inverse Action. Ini paper aslinya yang terbit tahun 1913. Jadi kita sekarang mempelajarinya di S1, tapi waktu itu mereka ini harus melakukan riset untuk bisa menurunkan model seperti itu. Nah, ini yang menarik adalah mereka tidak hanya bagus dalam eksperimen karena background-nya adalah background kedokteran, tapi mereka juga bagus dalam permodelan matematika.
Ini mereka melakukan eksperimen, melakukan pengukuran, itu dibandingkan sampai akhirnya mereka menurunkan persamaannya di halaman sekian, gitu ya. Nah, ini bisa dicek juga nanti, bisa dikoleksi, dibaca seperti apa orang dulu menurunkan ilmu pengetahuan yang sekarang kita pakai, bahkan pelajari di level bawah. Oke, nah sekarang kita masuk ke persamaan Michaelis-Mentennya. Nah, Michaelis-Menten itu mempelajari reaksi yang bentuknya seperti ini. Bentuknya adalah S plus I, jadi S itu bereaksi substrat, jadi S-nya itu adalah substrate, substratnya bereaksi dengan enzim, dia dengan laju, konstantanya ada K1, ada kebalikannya, itu tadi saya sebutnya K2, sekarang karena kebalikan biasanya disimpulkan dengan K-1, jadi kebalikan dari K1. Itu mereka menghasilkan zat perantara C. Nah, C ini bereaksi menjadi P produk plus enzim. Tadi di awal kan ada gini ya, ada di awal tadi ada gambar begini sama atau gimana tadi. Ya, katakan beginilah gitu. Terus ini adalah substrate-nya, ada substratnya plus bereaksi dengan enzim membentuk C. Nah, C-nya ini yang jadi antara. Sebenarnya seperti inilah kurang lebih ya. Nah, terus menghasilkan enzim dan produknya. Produknya tadi terpisah. Nah, ini produknya, ini enzimnya, ini enzim, ini substratnya. Nah, seperti ini. Nah, ini C-nya, ini jadi antaranya. Itu modelnya seperti ini. Nah, ketika masih di zat antara ini, dia di C dia bisa kembali ke enzim dan substrat. Jadi bisa jadi substratnya tidak terurai, belum terurai, sudah kembali lagi gitu. Nah, jadi bentuknya seperti ini. Nah, sesuai dengan law of mass action yang kita bahas sebelumnya. Nah, sekarang saya sebut S itu S kecil untuk konsentrasi dari S, kemudian E untuk konsentrasi dari enzim, C untuk konsentrasi dari C, dan P untuk konsentrasi dari produk. Sekarang lajunya, kita turunkan persamaan matematikanya. Jadi ds dt dia berkurang dengan konstanta K1 karena terjadi interaksi antara S dengan E. Oke. Dan kemudian dia juga bisa kembali, bisa bertambah, S bisa bertambah karena ada C yang berpindah ke SNE dengan konstanta K-1 itu. Kemudian laju enzimnya, perubahan enzimnya di EDT, juga dengan cara yang sama kita bisa mendapatkan K1 SE dan dia juga bisa didapatkan dari C dengan konstanta K-1. Nah, sekarang kita lihat ternyata kita juga bisa mendapatkan E lewat, nah ini saya belum kasih tadi, K2. Berarti kita punya plus K2C. Ya. Terus kemudian DE, DT, DC sekarang. Sekarang DC, DT. DC, DT. Nah, DC, DT-nya K1 SE, kemudian K1
K1 SE minus K-1 C dan minus K2C. Dan dp/dt sama dengan, berarti ini didapatkan dari C. Oke, sip. Nah, jadi ini model matematika. Jadi kita punya sistem persamaan diferensial, system of differential equations. Ada empat persamaan diferensial. Oke, saya lupa menyampaikan. Jadi kalau ada pertanyaan mohon langsung ditanyakan, tidak harus menunggu saya selesai berceramah. Nah, sekarang kita lihat di 3 persamaan yang lain, ternyata P itu tidak muncul. Dengan demikian, untuk analisa dinamika, berarti persamaan keempat ini kita bisa abaikan. Tapi bisa dihitung, jadi P-nya itu laju P-nya ada, jadi produksinya bisa kita dapatkan setelah kita mendapatkan C. Nah, C bergantung dari S dan E. Nah, jadi yang sekarang kita lihat adalah persamaan 1, persamaan 2, dan persamaan 3. Kemudian karena kita punya persamaan diferensial, berarti perlu initial condition. Initial condition-nya adalah ada suara anjing, Bu ya. Jadi S di saat T sama dengan 0 kita sebut dengan S0, kemudian E di saat 0 kita sebut dengan E0, dan ya sesuai dengan tabel di atas yang sebelumnya di lecture notes, kan di tabelnya itu ada perbedaan reaksi kimia dengan atau tanpa enzim. Nah, untuk bisa mempercepat hanya diperlukan sangat sedikit enzim. Dengan demikian, jadi kita bisa mengasumsikan bahwa E0 ini ya sangat kecil dibandingkan dengan initial condition dari substrate-nya. Ya. Oke. Sampai di mana saya? WA-nya Bu Nuning jadi hilang konsentrasi. Oke, terus initial condition-nya, mohon maaf ini saya agak guyon-guyon sedikit, nggak apa-apa ya. Jadi ini adalah enzim di awal. Nah, sekarang kemudian di berikutnya adalah C. Nah, kita juga perlu C0. Nah, C0 karena kan hasil reaksi antara S dengan E. Berarti di awal tidak ada C. Sehingga C0 adalah 0. Gitu. Oke. Kemudian P0 juga sama. P0 juga sama dengan 0. Oke. Nah, itu sekarang kita lihat apakah ada conserved quantity yang bisa kita gunakan untuk menghilangkan atau mengurangi persamaan diferensial dalam sistem yang kita punya ini. Nah, kalau kita lihat, kita amati yang mirip itu adalah E dan C. Oke, kalau kita jumlahkan E dan C, maka kita akan mendapatkan, maaf, kita pakai di sini, DE plus DC, maka kita akan mendapatkan ini nilainya sama dengan 0. Nah, berarti E plus C itu konstan. Dia konstan terhadap waktu. Artinya
waktu kapanpun ditambah dengan C waktu kapanpun, dia akan tetap dan nilainya sama dengan E ketika 0 dan C ketika 0. Sementara C0 itu kita tahu sama dengan 0, berarti ini adalah E0. Sehingga kita bisa menuliskan E itu adalah E0 dikurangi C. Kenapa kita pakai E? Nggak harus E sebetulnya, kita juga bisa pakai C. Nah, ini cuma yang dipakai oleh Michaelis dan Menten itu yang dihilangkan adalah enzimnya dari persamaan. Kenapa? Karena enzim kita tahu dia tidak berubah. Di awalnya sejumlah sekian, maka di akhirnya dia juga akan bentuknya juga bukan jumlahnya, maaf, bentuknya tidak berubah. Sehingga kita bisa menghilangkan E dari persamaan. Sehingga kita dapatkan akhirnya adalah persamaan 1 menjadi dsdt sama dengan minus K1 S dikalikan dengan E. E-nya adalah E0 min C ditambah dengan K min 1 C. Dan dEdt ini akan menjadi min K1 S, E-nya juga E0 dikurang C ditambah K-1 plus K2C. Nah, apakah bisa disederhanakan lagi? Nggak bisa. Karena sekarang kita cuma punya dua variabel yang masing-masing bergantung satu sama lain. Sehingga kita harus menyelesaikan keduanya. Nah, ini modelnya. Sekarang analisa matematika. Kita punya berapa konstanta? Ada K1, ada E0, ada K-1, ada K2. Nah, dalam matematika, orang matematika tidak suka dengan kebanyakan konstanta dan juga tidak suka dengan dimensi, dengan unit. Sehingga kita punya yang disebut dengan non-dimensionalization. Dimensionalization. Oke. Step by step-nya, kalau di lecture notes tadi dari Oxford itu langsung dikasih hasil akhir, tapi kita coba turunkan biar tidak terkesan melompat, ya, biar jelas. Jadi K1, aduh, campur-campur, mohon maaf. K1 E0 S plus K1 SC plus K-1 C. Ini dsdt. Kemudian dEdt ini adalah min K1 E0S plus K1 SC plus tetap K-1 K-2 C. Nah, E0 itu sangat kecil terhadap S0. Nah, S0 seberapa besar kita nggak, ya bergantung. Jadi kita nggak suka ini, nggak jelas ukurannya. Pokoknya dia lebih besar dari E0, sehingga kita perlu menskalakan. Skalanya adalah, jadi kita definisikan variabel baru U itu adalah S dibagi dengan S0. Kenapa demikian? Sehingga kita tahu jadinya tujuannya apa, supaya U0 itu sama dengan 1. Jadi kita tahu gitu, tidak lagi S0, tapi langsung 1, ukurannya jelas. Nah, kemudian kita juga definisikan V adalah C dibagi dengan, maaf bukan C, astagfirullah, kok jadi C sih? Gimana saya? Kok jadi C? Ya Allah. Mohon maaf, kalau saya salah tolong diingatkan. Sebentar. Oh ya betul. C, tapi kok C ya? Sebentar. Apa yang salah ini?
Mohon maaf sebentar. Kita mau menghilangkan E atau C. Oke. Kita mau menghilangkan E atau C. Kita menghilangkan E atau C, tapi kenapa disubstitusinya ke E? Oh, ini salahnya di sini saya. Ini salahnya di sini, ini belum saya ganti nih. Ini belum saya ganti, ini masih di EDT. Seharusnya kita ganti dengan E0 dikurangi C. Kan? Tuh kan, saya luput. Di sini seharusnya jadinya adalah DDT E0 dikurangi C. Karena E0 itu konstan, sehingga ini jadinya min DC DT. Ada min di ruas kiri, di ruas kanan kita bisa sederhanakan. Jadi biar, mohon maaf ya. Jadi mohon kalau saya salah diingatkan. Ini salah tanda jadinya. Ini jadinya tadi, sekarang plus, ini minus, ini minus. Nah, sip. Sudah sekarang, sudah enak. Oke. Sebentar. Oh ya, oke. Kemudian kita juga mendefinisikan V itu adalah C dibagi dengan E0. V dibagi dengan C0, betul. V adalah C dibagi dengan E0, betul. Oke, betul. Nah, kalau kita sudah mendefinisikan seperti ini, maka kita sekarang punya S0 DU DT sama dengan min K1E0S plus K1SC plus K-1C. Saya nggak tulis semua ya, biar bisa jadi latihan juga. Nah, ini juga, ini seharusnya diganti. Ini jadinya adalah E0C dan ini E0C. Astagfirullah. Kok jadi E0C atau E0V? Jadinya E0V. E0V plus E0V. Nah, dah. Oke. Sekarang kita bagi semua dengan K1E0. Kita semua bagi dengan K1E0, maka di sini jadinya adalah K1E0, di sini hilang K1E0-nya, di sini juga hilang K1E0, di sini jadinya adalah mana tadi? Bentar. Jadi kita bagi semua dengan K1E0, maka di sini tertinggal S, di sini K1E0 berarti tertinggal V, ya. Mohon dicek, dan ini tertinggal K-1, K-1 dibagi dengan K1E0, V. Gimana? Ada koreksi? Bentar. K-1 E0V. Kemudian, Maaf Pak. Ya, silakan. Bukannya awalnya kan K-1C, jadinya K-1 N0V dong. Terus itu harusnya K-1 per K1 doang nggak sih? Terima kasih, betul. Ya, terima kasih. Nah, sip gitu ya. Mohon yang lain juga berinteraksi ya.
Kalau saya salah tolong dikoreksi. Kalau yang nggak jelas tolong ditanyakan juga. Oke, nah sekarang S0-nya ini orde 1, ya orde besar dibandingkan dengan E0. Nah, sekarang kita akan membuat transformasi waktu. Jadi waktunya kita ganti. Nah, kita definisikan tau, dan tau itu adalah K1E0T. Sehingga ruas kiri menjadi, atau saya tulis di sini aja lah di bawah sini, ruas kiri menjadi S0 DUD tau. Yang di kanan tetap sama, K-1 dibagi K1V. Oke. Kemudian kita juga melakukan hal yang sama terhadap persamaan kedua. Yang karena masalah waktu, saya singkat saja, saya skip ya. Tapi caranya sama. Nah, terus Pak, kemudian suku ini keduanya itu V atau SV, Pak? suku keduanya S atau SV, betul. Oh ya Allah, iya ya. Saya kok banyak. SV, jadi ini SV ya. Betul ya. K1 dibagi dengan K1E0 dan C-nya tadi adalah E0V. Ya betul. Oke, ya terima kasih. Oke. Sip. Udah, betul. Nah, terus kemudian secara singkat ini tolong nanti diturunkan. Ini semua ada konstantanya yang diambil ada di lecture notes-nya. Tapi langkah-langkahnya tidak ada, jadi harus diturunkan sendiri. Nah, terus kemudian secara total nanti ada lambda, definisikan lambda juga. Lambda adalah K2, ini nanti dari persamaan kedua. Dari persamaan kedua ini, nanti kita ambil lambda adalah K2 dibagi dengan K1 S0. Kemudian epsilon adalah kita definisikan sebagai E0 dibagi dengan S0. Kita ingat di atas ada asumsi bahwa E0 itu sangat-sangat sedikit dibandingkan dengan S0. Sehingga E0 dibagi S0 dia sangat-sangat lebih kecil dari 1. Kemudian ini nanti ada pembagian dengan K1 S0. Maka kita definisikan K besar adalah K-1. Nah, K-1 kan nggak kelihatan tuh. Jelek tulisannya, maaf. K-1 ditambah K2 dibagi dengan K1 S0. Oke, ini note-nya, maaf, konstanta yang diambil ada, non-bensinnya ada di teks, tapi penurunannya tidak ada. Nanti kita kasih tugas semua untuk menurunkan ini. Nah, nanti kalau ini kita lakukan semua, maka kita akan mendapatkan persamaan akhirnya adalah DUD tau. Ini sama dengan min U. Tuh kan, ada salah lagi enggak ya? Ya, salah lagi dong. Salah saya. Mana salahnya? Ini sudah benar. Tuh kan saya salah kan. Ini kan sudah disubstitusi tadi. Ini seharusnya U ini. Bukan S. Ini seharusnya U. Ini seharusnya U. Jadi semuanya harus dalam U. Nggak mungkin U dan S campuran. Oke. Nah ini kalau kita turunkan, hati-hati, nanti dapatnya seperti ini. Minus U plus U dikurangi K dikurangi lambda dikalikan V. Dan persamaan kedua, kita akan mendapatkan epsilon dV d tau, ini akan sama dengan U
dikurangi U plus K dikalikan V. Oke, ini saya sudah turunkan sendiri, ngecek dari yang di Lektiono sudah benar. Ini dapatnya seperti ini. Oke, nah sekarang berdasarkan data eksperimen katanya epsilon ini ordernya adalah 10 pangkat min 5 atau 10 pangkat 6 kalau di buku 10 pangkat min 6. Oke. Oke. Berarti epsilon sangat kecil. Nah, kalau kita pakai bicara kasar, langsung pakai cara orang engineering, epsilon 10 pangkat min 6 sangat kecil, berarti epsilon kita bisa ambil sama dengan 0. Ya kan? Oke, kalau misalkan epsilon kita ambil 0, berarti kita mendapatkan U sama dengan U plus K V. Gimana ini? U min. Ini sama dengan 0. Atau V berarti sama dengan U dibagi U plus K. Oke. Nah, U di 0 nilainya sama dengan 1. Berarti kalau pakai cara ini, kalau pakai asumsi ini, epsilon kita ambil 0, berarti V0 sama dengan 1 dibagi 1 plus K. Sementara mana tadi? Ini kan V-nya kan dari sini. Ya, V-nya dari situ. Berarti V0 adalah C0 dibagi epsilon. C0-nya berapa? C0-nya sama dengan 0. Berarti sebetulnya V0 ini harusnya sama dengan 0. Gitu. Berarti V0 yang benar itu sama dengan 0. Tapi kalau kita pakai epsilon langsung kita ambil sama dengan 0, kita mendapatkan V0-nya adalah 1 dibagi 1 plus K. Berarti tidak memenuhi kondisi awal. Berarti apa yang salah? Ini tidak ada yang salah, ini yang disebut dengan singular perturbation problem. Kita punya singular perturbation problem. Ya. Kenapa disebut singular? Kalau epsilon kita ambil sama dengan 0, yang tadinya adalah persamaan diferensial, kita cuma mendapatkan persamaan aljabar. Gitu. Nah, contoh yang jadi ini ke samping sebentar, ya, ke samping sebentar, ini side note-nya. Nah, yang disebut dengan singular perturbation problem ini, kalau misalkan kita punya polinomial x kuadrat dikurangi 2x plus epsilon sama dengan 0. Plus epsilon sama dengan 0. Kalau epsilonnya kita ambil 0, maka kita mendapatkan akarnya adalah x sama dengan 2 dan x sama dengan 0. Nah, terus kalau epsilonnya kecil tapi tidak 0, maka maka bagaimana kita mendapatkan koreksinya? Maka ini kita tambahkan dengan K epsilon, ini juga kita bisa tambahkan dengan L epsilon. Kita substitusikan ke sana, kemudian pakai Taylor series. Mohon maaf, Bu Nuning, kalau ini sudah pernah belum ya? Perturbation expansion gitu. Mungkin kalau yang kuliah khususnya enggak ya. Tapi nggak tahu kalau di analisis ini kan tingkat 3 dan 4, kalau ngambil spesifik ke situ Pak Agus biasanya ngasih ya perturbasi. Tapi saya pikir kalau yang masih Taylor expansion ini oke lah. Oke. Bisa. Ya. Oke, jadi masukkan ke situ, kita Taylor expansion, maka kita akan dapatkan koreksi K dan L-nya ini. Kalau tidak salah, K-nya itu dapatnya 1/8, dan L-nya itu dapatnya adalah min setengah. Nah, misalnya kalau mau high order, juga bisa ditambahkan terus. Oke. Jadi ini dapatnya hasilnya seperti ini. Cantik, mudah. Nah, sekarang bagaimana kalau misalkan kita taruhnya epsilonnya di depan x kuadrat, misalkan plus 1 sama dengan 0. Kalau epsilon kita hilangkan,
kita ambil sama dengan 0, maka solusinya adalah X jadi sama dengan setengah. Sementara ini persamaan kuadrat, kita tahu ada dua solusi, dua akar. Tapi yang kita dapatkan cuma satu. Berarti ada akar yang hilang. Gitu. Nah, akar yang hilang itu, ciri-ciri akar yang hilang, solusi yang hilang itu yang disebut dengan singular perturbation method. Nah, bagaimana untuk bisa mendapatkan akar yang satunya? Kalau pakai singular perturbation method, kita perlu membuat supaya yang ada X-nya, berarti dua suku pertama di sebelah kiri ini, kita perlu membuat mereka seimbang, punya kekuatan, punya besar yang sama, kekuatan yang sama. Nah, misalkan saya tuliskan X-nya ini adalah M dibagi epsilon, plus higher order. Higher order-nya nanti kita hitung berikutnya. Kalau saya masukkan ke sana, maka kita akan mendapatkan epsilon dikalikan M dibagi epsilon kuadrat dikurangi 2M per epsilon. Plus 1. Nah, tapi, sebentar, kita ekspansi dulu. Berarti ini kita mendapatkan M kuadrat dibagi epsilon min 2M per epsilon plus 1. Epsilonnya kecil. Ini kalau kita bandingkan per epsilon sama 1, maka jauh sekali, sehingga 1 ini bisa kita hilangkan at the leading order. Dengan demikian, maka persamaan leading order-nya adalah ini harus sama dengan 0, berarti kita mendapatkan M kuadrat dikurangi 2M sama dengan 0. Berarti akarnya adalah M0 atau M sama dengan 2. Berarti akarnya ada 2, at the leading order, akar pertama adalah setengah plus higher order, akar yang satunya adalah 2 per epsilon plus higher order. Artinya, ini singular. Karena apa? Karena akar satunya itu kalau epsilonnya kita bawa menuju ke 0, maka akar satunya dia bergerak menuju ke tak hingga. Ini contoh singular perturbation problem. Nah, sekarang kita punya singular perturbation problem ini. Kalau orang applied, nah, seperti saya terlalu applied sekali, misalkan kalau ada masalah seperti ini, saya langsung lari ke numerik. Nah, kita bisa selesaikan secara numerik. Kita lihat dulu seperti apa sebelum masuk ke analitiknya. Kalau misalkan saya pakai numerik, numerical method, berarti yang paling sederhana pakai forward Euler misalkan. Saya sudah membuat code-nya pakai forward Euler. Bentar, pindah ke screen aja lah, biar gampang. Ini, saya sudah membuat K, tadi ada K, bentar, ini ada K, ada lambda, ada epsilon, ada 3 parameter. Ya. K-nya saya ambil nilainya adalah 0,03, lambdanya 1, dan epsilonnya sangat kecil. Biar nggak terlalu lama ngitung, saya misalkan ambil 10 pangkat min 4. Kalau di lecture notes 10 pangkat min 6. Nah, ini saya ambil 10 pangkat min 4. Terus forward Euler berarti delta T-nya harus kecil. Ini secara gampang saya ambil epsilon dibagi 10 saja. Kemudian initial condition-nya, tadi sudah kita bicarakan, U0-nya 1, V0-nya awalnya adalah 0. Ya, yang benar adalah 0. Jadi ini saya masukkan di sini, U0 1, V0-nya 0. Nah, sekarang kita integrasikan, saya integrasikan sampai dari 0 sampai 1,5. Kalau kita jalankan, oke. Bentar, saya plot dulu. Ini plot dari U, plot dari V. Nah, ini kita dapatkan solusi yang seperti ini, grafiknya. Yang merah adalah plot dari V, yang biru plot dari U. Awalnya yang merah berangkat dari 0, tapi naik secara cepat, seakan-akan ada discontinuity. Jadi supaya kelihatan kita zoom. Nah,
ternyata kita lihat ada dinamik yang seperti itu. Jadi untuk waktu yang sangat cepat, dalam waktu yang sangat cepat, V-nya itu naik. Dari 0 hampir menuju ke 1, sementara U-nya sendiri dia relatif konstan dalam periode waktu yang sangat cepat itu. Nah ini salah satu problem dalam singular perturbation problem yang disebut dengan boundary layer problem. Jadi kita ada masalah di batas. Di perbatasan dalam hal ini adalah di initial condition. Nah, karena itu untuk menganalisanya berarti jadi masalah kita itu sebenarnya punya dua. Jadi solusi kita itu ada dua daerah. Ini tau waktunya, ini U dan V. Jadi ada di waktu yang sangat singkat itu ada pergerakan yang sangat cepat dari V. Kemudian sementara di U-nya itu dia relatif konstan, kemudian dia di waktu yang lebih besar lagi, si U-nya dia turun menuju ke 0, dan ininya menuju ke konstan. Nah, konstan di waktu besar ini yang kita lihat di ini. Gitu. Jadi sebetulnya ini adalah 1 dibagi dengan 1 plus K. Dalam singular perturbation problem, daerah di dalam ini kita sebut dengan inner solution. Kalau kita mau mencari solusi asimptotiknya. Yang di luar ini yang kita sebut dengan outer solution. Ini kalau ada Pak Edi Suwono dulu, saya belajar ini pertama kali waktu S1 di workshopnya Barbara sama Sjoerd Rienstra. Nah, ini dulu ada workshop pemodelan matematika yang isi dari Belanda, Barbara sama Sjoerd Rienstra itu. Nah, salah satu yang diajarkan adalah ini. Ini saya belajar ini dari S1 dan workshop itu bermanfaat. Ini nggak tahu nih kalau bisa diadakan rutin workshop seperti itu. Untuk yang S1 akan menambah di luar kurikulum yang kalau dulu sama saya nggak dapat yang begini di kurikulumnya gitu. Oke, jadi sekarang kalau mau menyelesaikan masalah ini, sistem ini, kita harus membagi menjadi dua ini. Kita harus mencari inner solution dan outer solution. Oke, nah itu yang sekarang kita akan kerjakan di beberapa menit berikutnya yang tersisa. Oke, di sini untuk inner solution, apa yang kita lihat, V-nya itu naik sangat cepat. Jadi kita perlu stretch waktunya itu supaya kelihatan bahwa itu ada kenaikan yang reguler. Sehingga untuk di inner solution, kita perlu mendefinisikan waktu yang lain, waktu yang baru. Nah, saya sebut atau di buku itu, di lecture notes, itu disebut dengan sigma. Jadi sigma ini adalah tau dibagi dengan epsilon. Nah, kita lihat epsilonnya ini kecil, jadi tau dibagi dengan epsilon maka akan menjadi sangat cepat, sangat besar. Jadi ini menggambarkan kenaikan yang sangat cepat di inner solution. Nah, jadi kita definisikan waktu yang baru, dan kemudian kalau kita mendefinisikan waktu yang baru seperti ini, maka kita akan mendapatkan persamaannya adalah, persamaannya akan menjadi, jadi ini kita akan mendapatkan, maaf, biar nggak menulis lagi. Tak copy dulu, tak pindahkan di sini. Nah. Ini kalau kita pakai
mohon maaf, ada masalah. Sebentar ya, saya stop dulu. Oke, udah harus di stop screen-nya dulu baru bisa diganti. Oke, nah sekarang kalau kita punya transformasi ini, maka kita akan mendapatkan persamaannya menjadi du d sigma dikalikan epsilon. Jadi ada epsilon, nah epsilonnya kita pindah ke ruas kanan. Gitu. Sehingga kita mendapatkan sama dengan, di sini ada epsilon, kemudian minus U plus, ruas kanan tetap sama, U K min lambda V. Kemudian dV D sigma juga akan sama. Nah sekarang tadi kan ada epsilon di sini, kita bagi dengan epsilon. Nah, karena ada pembagian dengan epsilon, maka tetap satu, jadi ruas kanannya tetap sama. Jadi yang ruas kanan sekarang kita mendapatkan U plus K kalikan V. Udah. Nah, sudah sekarang udah nggak ada masalah dengan epsilon sama dengan 0 lagi. Tidak ada masalah dengan perturbation expansion-nya. Jadi kalau epsilonnya kita ambil sama dengan 0, maka tetap kita mendapatkan persamaan diferensial. Nah, sekarang tinggal kita ekspansi, berarti U adalah U0, jangan pakai U0 lah. U tilde, kok U tilde? Ya U tilde 0. U tilde 0 ditambah epsilon U1 tilde dan seterusnya. Kemudian V, kita juga ekspansi V0 tilde plus epsilon V1 tilde dan seterusnya. Maka kita akan mendapatkan solusinya adalah du0 tilde d tau sama dengan 0. Alias U tilde 0 sama dengan 1. Karena initial kondisinya nilainya 1. Nah, sementara V-nya dV0 tilde d tau akan menjadi 1 kurang 1 plus K dikalikan V0 tilde. Nah, ini solusinya adalah kalkulus biasa, maka V0 tilde akan sama dengan 1 dibagi 1 plus K, kemudian plus C konstanta, saya sebut C tilde, E pangkat, min 1 plus K, sigma. Nah, C tildenya gimana? Karena kita menginginkan V0 tilde di 0 itu sama dengan 0, maka C tildenya menjadi nilainya sama dengan min 1 per 1 plus K. Sehingga V0 tilde adalah 1 min E pangkat min 1 plus K sigma dibagi dengan 1 plus K. Oke, jadi ini dan ini adalah solusi dari inner region. Nah, ini kita bisa cek kevalidannya, kita bandingkan dengan hasil komputasi numerik tadi. Tadi saya nge-share-nya apa? OneNote atau semua? Screen semua. Kalau kita bandingkan, ini kan, ini udah cocok ini. Udah cocok dengan numerik. Kalau numeriknya kan, U-nya itu nilainya hampir konstan 1, dan V-nya naik secara cepat dari 0 menuju ke konstan. Ini persis seperti yang kita observasi dalam numerik. Jadi udah inner solution sudah dapat. Nah, berikutnya ke outer solution. Nah, untuk outer solution itu sebetulnya kita sudah dapatkan yang di atas tadi. Outer solutionnya itu adalah epsilonnya kita ambil sama dengan 0. Berarti kita mendapatkan solusi yang ini.
mana tadi solusinya ini berarti. Niki. Nah, ini adalah outer solution. Ini. Dan ini adalah outer solution. Jadi saya copy juga, jangan di copy nanti enggak masalah lagi. Saya tulis lagi aja. Jadi ini inner solution. Ini inner solution. Outer solutionnya, ini inner solution. Outer solutionnya adalah V itu sama dengan U dibagi U plus K. Kemudian yang satunya dalam bentuk bersama diferensial, Mas Ian. Yaitu du d tau sama dengan apa tadi persamaannya? Du d tau sama dengan min U plus K min lambda V. Ya, betul nggak? Ini tadi persamaannya ya. Ya. Nah, sekarang V-nya kita masukkan ke situ, maka kita mendapatkan ini adalah min U plus K min lambda dikalikan U dibagi dengan U plus K. Sebentar, meyakinkan. Oh ya, betul. Sip. V0 Nah, ini kalau kita sederhanakan, kita buka brackets-nya, kita buka kurungnya, maka ini akan menjadi minus lambda U dibagi dengan U plus K. Jadi ini adalah outer solution. Nah, sekarang solusi dari ini apa? Jadi sudah tinggal kita mendapatkan persamaan satu. Dan ini adalah persamaan Michaelis-Menten equation. Kita lihat lagi di Wikipedia-nya. Ini persamaan yang kita dapatkan. Jadi serupa inilah, gitu ya. Oke. Nah, sekarang bagaimana menyelesaikan ini? Nah, kalkulus lagi, tinggal kita separation of variables. Kita dapatkan U plus K dibagi U, du sama dengan minus lambda d tau. Kita integrasikan, maka kita mendapatkan U plus K ln U sama dengan minus lambda tau plus C. C-nya sekarang saya sebut C hat. Nah, ini di outer solution. Kemudian, initial condition-nya apa? Initial condition-nya adalah U saat tau sama dengan 0, nilainya 1. Berarti 1 plus ln 1 berarti 0, harus sama dengan min lambda tau, taunya 0, berarti harus sama dengan C hat. Sehingga C-nya sama dengan 1. Dengan demikian, solusi outer solution-nya adalah U plus K ln U sama dengan 1 dikurangi lambda tau. Sekarang kita bandingkan dengan numerik yang tadi. Oke. U adalah yang biru. U-nya kurang dari 1. Di awal dia 1, kemudian tadi ini sudah memenuhi kondisi awal di 1,
Kemudian kita lihat ketika taunya bertambah menuju ke tak hingga. Kita lihat U-nya menuju ke 0. U menuju ke 0, dia menuju ke 0, U menuju ke 0, ini menuju ke min tak hingga. Kan? Sama dengan 1, ini kecil dibandingkan dengan tau yang menuju ke tak hingga. Jadi ini juga menuju ke minus tak hingga total. Jadi sesuai dengan hasil numerik kita. Jadi ini memang solusinya. Nah sekarang, berarti solusi di semua waktu seperti apa? Aproksimasi ini ya. Ini aproksimasi. Ini hampiran, bukan solusi eksak yang kita turunkan ini. Jadi sekarang solusi yang di semuanya seperti apa? Nah ini terakhir. Kalau pakai singular perturbation method, boundary layer problems, berarti solusinya U adalah U di inner ditambah dengan U di outer solution dikurangi dengan U overlap. V-nya adalah V di inner ditambah V di outer dikurangi dengan V overlap. Ini maksudnya gimana? Tadi kan kita sudah membagi solusinya menjadi 2. Yang di outer, yang di inner itu solusinya seperti ini, dan dia juga berlanjut terus. Yang sementara yang di outer solusinya juga seperti ini, dan dia berlanjut terus. Nah, ini solusinya kita jumlahkan, kemudian kita tidak mau menghitung 2 kali yang sama. Jadi kita kurangi dengan overlap-nya. Overlap-nya itu adalah yang disebut dengan U overlap, itu adalah limit dari U inner. U inner kan menggunakan variabel sigma. Ya. Jadi ini adalah sigma menuju ke tak hingga. Jadi sigmanya itu sebetulnya validity-nya itu di sekitar 0. Inner solution validity-nya sigma di sekitar 0. Nah, tapi kita mau menghitung overlap-nya berarti menjauh dari 0. Nah, menjauh dari 0-nya itu ya sigma menuju ke tak hingga. Dan ini harus sama nilainya dengan limit U outer. U outer kan di luar sini. Waktunya pakai tau. Tapi U outer ini juga extended ke daerah dalam. Nah, daerah overlap-nya itu adalah tau menuju ke 0. Dan ini harus sama. Kalau tidak sama berarti ada yang salah dalam kita melakukan ekspansi tadi. Jadi U overlap-nya seperti ini. Begitu juga dengan V overlap, bisa dihitung dengan cara yang sama. Nah, dan itu akan memberikan hampiran solusi di semua waktu. Ini saya tidak punya waktu untuk membandingkan numerik dengan solusi hampiran, dan saya kira itu bisa dijadikan tugas PR-nya. Nggak tahu nih, saya masih ada waktu atau sebaiknya saya berhenti. Bu Ana, pripun nih? Oh iya, bentar nih. Mungkin 10 menit lagi masih bisa. Oh, 10. Oh iya, sip. Ya. Oke. Nah, sekarang, jadi saya kembali ke lecture note saja. Oke. Jadi yang tadi kita turunkan adalah detail dari lecture note. Lecture-nya sangat singkat, nggak ada detail penurunannya. Gitu. Jadi ini tadi semua, ini kan, ini ada parameternya yang di non-dimensionalisasi langsung menuju ke hasilnya. Ini bisa diturunkan juga sebetulnya. Nah, singular perturbation ini juga sama, bisa dicek, langsung keluar hasilnya. Nah, yang dipakai oleh Michaelis-Menten, yang disebut dengan Michaelis-Menten equation, itu adalah menggunakan yang disebut dengan pseudo steady state approximation. Mana itu pseudo steady state approximation? Yaitu outer solution. Jadi outer solution-nya itu yang disebut dengan pseudo steady state. Kenapa pseudo steady state? Karena mana sih persamaan outernya? Sebentar. Outernya itu dari sini kan? Nah, dari sini. Ini kalau outer solution kita ambil epsilon sama dengan 0. Mengambil epsilon sama dengan 0 itu kan berarti mengambil
seakan-akan dV di tau sama dengan 0. Dan kita tahu kalau dV di tau sama dengan 0 berarti kita mengasumsikan steady state. Tapi ini bukan steady state. Sehingga ini disebut dengan pseudo steady state hypothesis. Dan itu yang menghasilkan persamaan Michaelis-Menten. Oke. Dan ini sama bisa dibuat juga secara sederhana tadi sudah saya tunjukkan. Nah ini yang pseudo steady state hypothesis itu tadi dua persamaan differential equation bisa diturunkan cuma menjadi satu persamaan differential equation saja. Kemudian more complex system ini ada beberapa contoh tambahan yang bisa diturunkan juga secara sederhana. Ini kalau misalkan ini ada beberapa variabel, kalau kita bisa mendapatkan epsilon di ruas kiri, maka pakai pseudo steady state hypothesis itu kita bisa cuma menghasilkan satu persamaan saja. Dan seterusnya. Nah, ini ada exercise-nya. Menurut saya nggak hard amat lah gitu. Dan kalau mahasiswa ITB bisa lah gitu ya. Exercise-nya dikerjakan. Terus ada autokatalisis. Nah, autokatalisis ini A dan B berinteraksi menjadi 2B. Jadi B-nya itu didapatkan lagi walaupun dia berinteraksi dengan A. Ini modelnya menjadi persamaan logistik. Persis logistik. Gitu. Yang bisa diturunkan juga. Terus ada Gierman-Hart dan seterusnya. Jadi sudah selesai. Nah untuk tugas saya belum tahu, mungkin saya serahkan ke Bu Ana dan Bu Nuning. Mau ngasih yang ini. Apa yang tadi mana tadi? Revisi tadi bisa. Ini exercise. Atau ini. Kalau question 1 ini terlalu sederhana. Ya, question 2 lebih menarik. Mungkin 2 and 3 atau 1 saja lah. Question 2 aja lah mungkin ya. Gitu. Ini sudah semuanya itunya supaya bisa difoto sama mahasiswa. Oh, ini sudah. Enggak, maksudnya ininya apa? Pertanyaannya itu D sampai D ya? G, 2 A sampai G. Oh, sampai G. Ya, mungkin ini filenya kan bisa di-download ya? Bisa di-download ya. Oke. Begitu yang bisa saya sampaikan. Dan ya kita bisa lihat juga bahwa yang di Oxford, yang S1 di level yang sama juga seperti ini materinya gitu. Jadi bagi yang mahasiswa ITB yang pengen tantangan gitu, belajar buka-buka internet gitu, nyari yang materi-materi lain dari kampus-kampus lain. Biasanya sekarang udah dibuka semua kok, hampir semuanya bisa diakses dari luar. Gitu Bu Ana, Bu Nuning, saya kembalikan. Terima kasih Pak Hadi. Ada yang mau bertanya, mahasiswa? Ayo bertanya. Pak, tadi itu silakan. Soalnya berarti question 2 ya Pak ya? Ya, question 2. Setiap soal berarti semuanya. Satu ada soal. A sampai G. A sampai G. Sampai G. Baik Pak. Yang kalau persamaannya sendiri langsung kuliah tingkat 2 itu langsung ya diberikan kayak persamaan logistik seperti itu. Sudah ada di simulasi dan komputasi matematika ya, psikomat itu. Tapi
ternyata penurunannya itu berkaitan juga dengan ini ya, dengan yang tadi akhirnya yang dari Michaelis-Menten akhirnya menuju ke logistik juga gitu ya. Jadi bisa dari arah berbagai macam ya, nggak hanya ya kan tadi akhirnya jadi logistik gitu ya Pak Adi ya. Iya, logistik itu untuk autokatalisis. Jadi kalau misalkan A plus B, A dan B berinteraksi menghasilkan 2B. Itu pakai ini kok, pakai apa? Autokatalisis itu menghasilkan logistic equation. Pak? Ya, silakan. Ada yang bertanya? Maaf Bu. Apakah tadi Bapak berkenan buat screenshot lagi untuk soalnya nggak Pak? Soalnya belum sempat di screenshot tadi Pak, maaf. Oh, di Google saja. Di Google bisa. Saya share cara menggoogle-nya. Sip. Di Google. Gini. Di Google Further Mathematical Biology Oxford gitu. Terus yang 2020 yang dari tahun kemarin, ini entry kedua. Nah, di course materials, ini lecture notes-nya yang part B. Part A itu pendahuluan di tahun sebelumnya. Jadi yang part B ini yang tadi saya bahas. Terus PR-nya di problem sheet 1, question 2. Ya, itu udah ada yang ngasih linknya di chat. Ada pertanyaan dari mahasiswa? Kalau saya sih sebenarnya ada juga ya dari karena di perbankan tuh belum banyak gitu ya model-model matematikanya, akhirnya saya juga memakai juga misalkan logistik gitu ya, terus itu dengan melihat dinamika apa namanya, dinamika deposit dan loan-nya gitu ya. Jadi memang ada yang protes juga, kenapa kok dikait-kaitkan uang dengan itu, dengan apa namanya, itu kan model biologi gitu ya. Ternyata bukan model biologi juga, ini model kimia juga berarti ya. Jadi ya kalau saya promo matematika kan sukanya bilang gini, enaknya kalau matematika itu masalah background-nya bisa macam-macam tapi ujung-ujungnya samanya tetap sama saja gitu. iya. Ini ada juga yang menarik juga, misalkan dulu untuk materi tesis S3 saya itu kan di superkonduktor fisika. Superkonduktor. Ya. Jadi memodelkan persamaan kuantum gitu, pergerakan elektron, dan ternyata modelnya itu ternyata kembalinya ke model bandul sederhana. Dan persamaannya sederhana gitu ya. Iya, bagi matematik. Enaknya matematika begitu. Kalau saya promosi begitu. Jadi yang susah-susahnya disimpan dulu. Bisa promosi bukunya Pak? Bukunya yang mana Bu? Iya kan yang sudah menerbitkan buku. Wah udah kedaluarsa Bu. Nanti kalau ada buku baru nanti. Ya kan untuk itu, untuk apa, menambah wawasan. Tuhan tahu matematika? Tuhan pasti ahli matematika. Bu. Oh, Tuhan pasti ahli matematika itu ya. Jadi ya isi dari seorang ahli matematika gitu ya. Baik, ada pertanyaan nggak tentang mungkin hal yang lain gitu ya? Nggak hanya itu. Bu Nuning mau menyampaikan sesuatu? Mungkin kalau mendengar kuliah Pak Hadi, jangan cari-cari ini yang mana ya gitu.
didengarkan saja dulu gitu. Jadi itu tadi kan pertubasi itu tidak secara eksplisit dibelikan dalam perkuliahan juga begitu ya. Tapi kan idenya harapan saya ketangkep begitu. Jadi bahwa model matematika biologi itu sebenarnya luas dan matematiknya dalam tanda petik tidak sederhana gitu. Suara saya putus-putus ya? Enggak, Enggak, Bu, jelas. Oh, jelas kok. berarti telinga saya bermasalah. Jadi harapannya Anda dapat insight begitu ya hari ini bahwa menurunkan satu persamaan yang biasanya kalau Michaelis Menten itu kebanyakan tinggal pakai gitu. Padahal di balik itu ada sistem dinamik yang bisa lebih digali begitu ya. Jadi dengan satu sistem persamaan dalam tanda petik sederhana itu matematiknya sebenarnya tidak gitu. Jadi menurut saya tadi Pak Hadi memberikan apa ya gambaran bagaimana kemampuan Anda nanti itu bisa dimanfaatkan dalam menjelaskan suatu model begitu. Jadi itu tadi sebenarnya kalau diambil kinetika reaksinya misalkan begitu ya. Kemudian kalau ingin aplikasinya di mana, bagaimana cara menurunkan. Kemudian tadi ada bagian-bagian seperti non-dimensionalisasi itu bukan hal yang mudah ya. Jadi itu perlu sense art ya. Mathematical art juga gitu. Jadi nggak bisa begitu saja ditebak terus ada sukses begitu ya. Tapi tadi disebutkan oleh Pak Hadi bahwa di materi yang bisa di-download itu sudah diberikan panduan variabel-variabel mana yang bisa Anda gunakan begitu ya. Jadi harapannya bisa mencoba, kemudian mengerjakan dulu gitu ya. Kalau misalkan merasa ini mudah, bagus. Kalau misalkan merasa ini tidak mengerti juga bagus. Jadi nanti Anda harus lihat lagi, ini kita record. Kira-kira applied mathematics itu bekerjanya seperti itu, begitu ya. Jadi sense-nya bisa dibangun dari sisi numerik dulu, kemudian bagaimana solusi analitik bisa diturunkan. Lalu mungkin nanti agak diperlukan juga ininya ya tadi Pak Hadi, maknanya begitu. Ketika sudah dapat solusi dalam hal aplikasinya itu si inner dan outernya ini berperannya bagaimana dalam menjelaskan ke stakeholder misalkan seperti itu. Kalau dari saya tambahannya begitu ya. Jadi dikerjakan dulu. Kalau saran saya, kalau buat Pak Hadi ini mudah gitu. Tapi saya nggak tahu untuk mahasiswa apakah perlu ini dikerjakan untuk satu kelompok satu atau perorangan begitu ya, opsional. Kalau mau perorangan boleh, kalau mau dikerjakan kelompok boleh karena ini kan kita agak panjang gitu ya, ada banyak dosen tamu begitu. Nah, sebagai pengganti tugas individu itu kita berikan tugas-tugas dari kuliah tamu gitu. Jadi nanti mungkin bisa didiskusikan juga dengan Bu Nofri ya. Untuk yang kapsel saya taruh di Teams ya ininya petunjuknya. Begitu saja dari saya. Terima kasih Pak Hadi, Bu Nofri. Silakan ada yang mau nanya. Menambahkan kalau ada pertanyaan nanti bisa disampaikan ke Bu Ana atau Bu Nuning nanti terus lanjut ke saya. Halo Hadi. Siap. Halo Hadi. Oh, nah itu Pak Edi. Pak Bos. Saya mau olahraga nih. Menarik. Ini saya ya, pertama ini, jadi untuk terjun ke dunia nyata, ya, jangan alergi dengan matematik ini. Saya nggak suka, itu nggak suka ya. Jadi begitu kita masuk ke dunia nyata, ya, semua matematik itu perlu dan penting. Jadi untuk bekal ke depan, ya, alangkah baiknya ya, mata kuliah yang ada di matematik itu diambil untuk memperkaya.
Nah, mungkin nggak banyak yang tahu, ya. Pak Hadi ini di tingkat 2, ini mungkin satu-satunya mahasiswa kita yang berani ngambil mata kuliah fisika sampai fisika kuantum. Betul ya? Ya, terpaksa aja sih, Pak. Nah, ya ini penting ya. Mengapa? Karena kemampuan absorpsi itu ada di umur-umur muda. Saya waktu di Amerika mencoba ikut kuliah kuantum, saya menyerah. Ya, karena cara berpikir saya tidak bisa mengadaptasi cara berpikirnya orang fisika dengan sama. Nah, ini saya sering sarankan di tingkat 2 khususnya untuk ya tidak terkungkung di kuliah matematik, tapi ambillah mata kuliah di luar matematik. Nah, biasanya kalau ngambil mahasiswa kita tuh ngambilnya manajemen itu. Jadi tidak, ya kalau saya mengatakan ya untuk sekedar wawasan oke, tapi tidak menambah ilmu. Jadi ambillah kuliah fisika, biologi dan seterusnya. Dan kita lihat inilah barangkali prestasinya Pak Hadi dengan latar belakang ya di tingkat awal di situ kaumnya cukup luas. Ya, terima kasih. Terima kasih, Pak. Terima kasih Pak Hadi, Bu Nuning, dan Pak Edi. Kalau tidak ada yang mau bertanya, ya baik kita cukupkan sekian saja ya. Jadi hari ini kita sudah belajar banyak tentang matematika biologi ya. Baik, karena sudah tidak, kan waktunya juga sudah hampir habis ya. Saya cukupkan kuliah hari ini. Untuk tugas pemodelan per kelompok ya, per kelompok, dan kemudian di terakhirnya minggu depan mungkin ya. Minggu depan di upload di MS Team ya. Kalau Bu Nuning, kapan terakhirnya Bu Nuning? Apa? Kak Esther? Nanti Ya, saya pasang pengumumannya di dipasang ya. MS Team-nya Kak Esther ya. Oke. Untuk pemodelan berarti di 3 kelas masang tempat untuk upload? Ya, betul nantinya. Oke. Ya. Oke, gitu aja. Terima kasih Pak Hadi. Wah, kalau bukan luring ini, bukan daring ini nggak bisa langsung ya, harus nunggu awal pertengahan tahun gitu Pak Hadinya pulang kampung gitu ya, jadi kita bisa ketemu begitu. Begitu daring kita bisa langsung. Foto dulu. Oh, foto dulu ya. Yang Silakan. bisa on cam ya. Ya, silakan videonya dinyalakan semuanya. Ya, semuanya. Oh iya ya, ini ada 18, ada 17 ya. Jadi saya agak 150 orang nih. Ya. Banyak ya. Jadi berkali-kali ini. Ini iklan artikel Ayu belum di-on-kan ya. Ini saya belum tahu. Ini Bu Nuning yang itu? Saya moto, Mbak Ana kalau mau moto foto aja nggak apa-apa. Saya soalnya hanya sekali harus di-save dulu gitu ya. Nggak tahu gimana caranya. Oh, bisa. Kalau sampai 4, Bu Nuning aja ya? Ya. Oke, tahan ya. Ntar baru sampai halaman 3. Sebentar, satu lagi. Oh, yang terakhir nggak buka kameranya. Ya. Ya, oke, dah.
Makasih. Terima Terima kasih. kasih. Semoga semuanya lancar, sehat semuanya, supaya kita bisa Amin. melaksanakan tugas kita dengan baik. Ya, saya tutup Amin. ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Pak. sore. Waalaikumsalam. Makasih Pak, makasih Bu. Makasih Pak. Sama-sama. Makasih Bu. Makasih Pak Bu. Yuk. Makasih Pak, makasih Bu. Saya pamit Ya. dulu. Udah ya Mbak, keluar duluan ya. Yuk.